Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Chandra Gumelar dari kelas MI2D kelompok 1 nomor 15. Di sini saya akan melakukan presentasi dan menjelaskan serta sedikit memberikan contoh bagaimana metode System Development atau Software Development Life Cycle atau SDLC untuk metode Agile terutama Scrum itu bekerja. Jadi sebenarnya apa itu Agile dan terutama Scrum yang saya bahas tadi. Agile secara umum merupakan metode pola pikir, atau kalau misalkan kita ambil contoh dalam pengembangan software, Agile ini dilakukan secara berulang-ulang atau iterasi. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan software yang berkualitas tinggi. Agile memiliki 6 tahapan untuk proses pengembangan perangkat lunaknya, yaitu backlog, analyze, design, test, dan deployment. Backlog sendiri merupakan proses pelisan atau proses pemfixkan atau dalam kata lain merupakan bagaimana mendata apakah sebuah software itu requirement apa saja yang perlu ditulis antara klien dengan pihak pengembang. Kemudian setelah proses backlog selesai akan masuk ke dalam analyze, di mana di sini proses dari requirement yang dibahas tadi akan dibahas apakah ada kemungkinan terkait dengan requirement-nya itu yang kurang tepat atau mungkin bisa dialihkan ke requirement lain tanpa mengganggu jalannya atau tanpa mengganggu requirement lain yang berpotensi merubah jalannya sistem aplikasi. Setelah proses analisis selesai, kemudian akan masuk ke tahapan desain. Di sini untuk desain sudah mulai memasuki dari UI UX ataupun wireframe. Bahkan untuk pengembangan melalui coding atau pemrograman juga sudah dimulai dalam tahapan desain. Kemudian akan melakukan tahapan testing. Di sini sebuah software atau aplikasi dilakukan testing. Untuk testing sendiri ini ada timnya sendiri. Jadi setelah melakukan analisa terhadap requirement yang diajukan oleh klien, kemudian desainer dalam ini dari UI UX, kemudian programmer backend dan front end melakukan proses pembangunan sebuah software. Unit testing ini akan melakukan tes terhadap apa yang telah dibangun oleh dua divisi sebelumnya. Kemudian apabila testing berhasil akan berlanjut ke tahapan deployment atau proses perilisan kepada klien. Untuk metode Agile sendiri, untuk klien sendiri bisa terlibat langsung sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan ada kemungkinan besar akan sedikit berubah saat proses pembangunan sistem tersebut. Ini merupakan contoh perbedaan antara waterfall dengan Agile. Sesuai yang telah disampaikan di materi, bahwasanya waterfall ini merupakan konsep bagaimana sebuah sistem dibuat apabila sudah memenuhi requirement sebelumnya. Jadi di sini ada 5 tahapan, yaitu requirement, design, implementation, testing, dan maintenance. Di waterfall sendiri sesuai dengan namanya itu air terjun. Jadi kita tidak bisa melakukan desain sebelum proses requirement-nya itu benar-benar selesai 100%. Kemudian baru kita ajukan ke desain, ke implementation, ke testing, dan seterusnya. Ada keuntungan untuk proses waterfall ini. Contohnya kalau misalkan kita melakukan produk, kita tahu batasan-batasan apa saja yang hendak kita bangun. Jadi proses pembangunan sebuah sistem akan lebih berfokus pada hal yang sudah dibahas pada requirement. Kalau misalkan terjadi perubahan, maka akan merusak, sehingga umumnya untuk tanda panahnya akan ada tanda panah ke atas untuk apabila melakukan proses revisi dari klien. Berbeda dengan Agile, sesuai dengan pengertian di awal tadi bahwasanya ada iterasi atau berulang, maka untuk Agile sendiri menggunakan diagram seperti ini, melingkar, dimulai dari backlog, analyze, define, design, test, dan deployment. Apabila diteruskan akan juga sama melingkar seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, tadi
sudah sempat saya singgung bahwasanya Agile saya bahas merupakan Scrum. Sebenarnya apa itu Scrum? Scrum merupakan salah satu metode yang ada pada Agile, Agile, diprakarsai oleh Jeff Sutherland tahun 1993. Peran dari atau komponen yang menyusun Scrum sendiri ada 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Ini apa saja sebenarnya? Product Owner sendiri ya mirip seperti Product Manager atau dalam hal ini yang melakukan proses kontrol dalam pembuatan sebuah aplikasi. Kan Scrum Master ini apa? Scrum Master ini merupakan balancing atau bagaimana dia bisa menjaga kesinambungan antara target yang diberikan oleh Project Manager dengan program yang dikerjakan oleh development team. Saya sebelumnya pernah membuat sebenarnya bukan proyek ya, seperti latihan proyek. Jadi untuk proses daily scrum-nya itu dilakukan setiap hari, kemudian hanya dibatasi waktu berapa menit, maksimal 30 menit. Setiap anggota tim akan diberi waktu untuk menyampaikan hasil kerjanya selama sehari, selama 24 jam. Jadi Scrum sendiri apabila melakukan proses sprint, nanti akan jelaskan di belakang, itu tidak boleh memakan waktu yang lama. Jadi nanti pihak development team akan melampirkan laporan ke product owner atau project manajernya apakah ada kendala. Misalkan saya diberi arahan untuk membuat bagian order, misalkan saya membuat web e-commerce untuk melakukan order. Nah, saya sampaikan misalkan begini, untuk order berhasil, tetapi ada sedikit kelemahan apabila barang yang di order itu barangnya sama, tapi dilakukan berulang-ulang setelah proses awal selesai. Itu apa ada kendala. Nah, nanti Scrum Master dan Product Owner memberikan beberapa masukan terkait pengembangan dari tim development-nya. Ini pengalaman saya. Kemudian apabila selesai setelah anggota dari development team ini melakukan penyampaian, maka akan beralih ke anggota yang lain sampai selesai, kemudian daily scrum atau sprint tadi itu ditutup. Jadi seperti itu. Sempat pernah saya juga begini, apabila dari development teamnya itu ada permasalahan, tapi tidak langsung dilempar ke product owner atau scrum master, tetapi antar tim development nanti sewaktu proses sprint akan melakukan semacam pembantuan terhadap anggota tim yang mengalami kesulitan. Tapi juga seperti yang saya bilang tadi, dibatasi oleh waktu, sehingga ketika proses penyampaian permasalahannya apa, tapi waktu tidak mencukupi, jadi sudah selesai. Dia akan berlanjut ke daily sprint 24 jam setelahnya. Sepengalaman saya pernah saya alami seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan Scrum event. Jadi ini ada 6. Pertama, product backlog. Seperti yang saya bilang tadi kan, backlog merupakan proses penulisan atau pendaftaran untuk requirement yang diajukan oleh klien kepada pihak developer atau pengembang. Kemudian akan diolah, dianalisis awal, kemudian akan masuk dalam perbaikan apabila terjadi sebuah perubahan atau mungkin ada beberapa fitur yang dalam tanda kutip tidak memungkinkan dibangun jika menggunakan metode ini. Kemudian analis akan melakukan perbaikan lagi, disampaikan ke klien bahwasanya maaf ini produknya tidak bisa fiturnya tidak bisa diimplementasikan karena suatu hal. Apabila setelah selesai akan masuk ke sprint planning. Seperti yang saya bilang tadi, sprint planning sprint ya seperti itu ya, sprint itu kan artinya cepat kan. Itu berarti proses pembuatannya dilakukan secara sebenarnya bukan cepat, tetapi lebih ke mengefisiensikan waktu sehingga produknya cepat selesai. Oleh karena itu pernah saya baca literatur Scrum hanya cocok untuk dilakukan untuk proyek jangka pendek. Jadi kurang cocok untuk jangka menengah atau jangka panjang, dikarenakan itu tadi kita mengefisiensikan waktu, jadi produknya biasanya untuk dalam tanda kutip cepat jadi. Setelah melakukan sprint planning, perencanaan apa saja yang perlu disampaikan, jadwalnya jam berapa, kemudian masuk ke daily scrum. Saya pernah baca di beberapa artikel dan akun para programmer, jadi mereka itu melakukan daily scrum disepakati dikarenakan jumlah timnya dari beberapa negara itu untuk waktu Indonesia pukul 11 malam. Jadi sprint planning itu sangat berpengaruh terhadap langkah ke depan dalam proses pengembangan
perangkat lunak. Dan ini dikarenakan kenapa? Karena sebuah anggota dari tim untuk melakukan pengembangan secara Scrum membutuhkan, selain untuk efisiensi waktu tadi, itu membutuhkan intensitas yang benar-benar tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, karena setiap 24 jam sekali kita melakukan meeting, melaporkan apa yang sudah kita kerjakan. Setelah melakukan daily Scrum, kita melakukan sprint review. Sprint review, seperti kita tahu, review kan berarti akhirnya menyimak kembali apa yang kita kira dari Scrum yang kita lakukan itu, apa sih yang harus dibenahi, mungkin ditambah atau harus diperbaiki. Jadi nanti pihak developer akan melakukan review terkait perubahan tadi dan akan melakukan perbaikan. Dan yang terakhir adalah sprint retrospektif. Lanjut. Ini merupakan salah satu quotes dari pendiri Microsoft, yaitu Bill Gates. Kalimatnya seperti ini. Mengukur pembuatan program berdasarkan jumlah baris kode sama seperti mengukur pembuatan pesawat terbang berdasarkan beratnya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saat ini mungkin sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.